Hi everyone, welcome back again di Market Update. Jadi quick update untuk market posisi saat ini. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya kalau hari ini tuh ada rilis data CPI. Kita lihat market kripto rata-rata menghijau, Bitcoin juga naik lumayan signifikan. Akhirnya break dari area resistance yang kita udah bahas di video kemarin juga. Dan akhirnya kita ngelihat ada angin segar lah ya buat market. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang totally fine, ya we are not yet there. Karena pada intinya kita ngelihat dari internal sendiri, kripto ini lagi banyak masalah ya. Ada FAT yang dari Binance, kemudian terakhir FTX sih untungnya udah SBF katanya udah ditangkap ya untuk hari ini. Jadi itu sebenarnya merupakan kabar yang menurut saya cukup baik, karena kalau misalkan dia testify besok di istilahnya di US, kita nggak tahu dia akan ngomong apa, dan bisa jadi justru mempengaruhi volatilitas pasar kripto dan bisa jadi lebih parah. Tapi untungnya dia udah ditangkap hari ini. Saya nggak terlalu tahu implikasinya terhadap market kripto nanti akan seperti apa. Ya mudah-mudahan yang paling penting kasusnya Binance kelar. By the way, di video ini kita bakal bahas spesifik untuk CPI dan juga sedikit pembahasan seputar Jerome Powell nanti ya. Jadi bukan Jerome Powell sih, lebih ke arah forecasting untuk proyeksi kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Nah, yang pertama yang perlu di-note adalah CPI hari ini terlihat cukup baik karena angkanya turunnya lumayan signifikan ya, 0,6% dari 7,7% jadi 7,1%. Ini udah merupakan indikasi yang cukup positif. Artinya inflasi sudah berhasil ditekan, dan apa sih dampaknya terhadap market kripto? Sebenarnya semua nanti kembali tergantung daripada apa yang disampaikan oleh si Jerome Powell juga. Tapi kalau melihat dari situasi CPI seperti sekarang ini harusnya sudah merupakan angin segar ya untuk market kripto. Karena satu hal yang menurut saya sangat berpengaruh itu adalah masalah kenaikan suku bunga. Jadi banyak banget orang bilang kan 2023 akan pivot ya. Kayak ada beberapa kasih proyeksi di kuartal 1. Mungkin kita nggak ngomong pivot itu kan artinya dia nurunin suku bunga, which is nggak mungkin gitu loh, karena inflasinya masih tinggi. Jadi paling tidak kita akan melihat the Fed untuk bukan menurunkan lah ya, berhenti meningkatkan suku bunga atau naikin suku bunga. Itu bisa menjadi satu faktor kunci juga terhadap proyeksi pergerakan market ke depannya. Dan kalau misalkan kita lihat dari angka sementara, sebenarnya untuk kenaikan suku bunga di 0,5% besok itu udah nggak akan berubah. Saya cukup yakin probabilitasnya itu pasti tinggi, apalagi hari ini CPI menunjukkan angka yang sangat baik ya untuk kondisi ya inflasi di Amerika sendiri. Dan pada akhirnya menurut saya yang paling berpengaruh bukan di bulan ini, tapi di bulan Februari atau pada saat kenaikan suku bunga di bulan mendatang ya, atau pertemuan FOMC di Februari mendatang. Dan yang menariknya adalah kemarin itu angkanya itu masih di 475 sampai 500 BPS atau sekitar 4,75% sampai 5% untuk kenaikan suku bunganya. Dan bukan kemarin sih, istilahnya lebih tepatnya hari ini kita ngelihat probabilitas kenaikan suku bunga pada Kamis mendatang atau pertemuan besok itu angkanya adalah di 4,5%. Artinya kan kenaikan 0,5%. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada 1 Februari itu yang lebih besar probabilitasnya adalah di 475 BPS. Artinya kenaikan 0,25%, dan probabilitasnya itu ada di angka 55,7%. Nah, ini apakah bisa berubah? Apakah lebih drastis nanti meningkat atau justru malah cenderung lebih rendah? Ya, tentu saja bisa, karena nanti masih ada bulan Januari. Kita nggak tahu CPI-nya di Januari apakah akan positif atau negatif buat ekonomi Amerika. Tapi yang pasti sampai dengan saat ini, kalau misalnya kita ngelihat ya di angka ini cenderung meningkat ya, sangat tajam, sangat drastis. Karena kalau teman-teman mungkin yang memperhatikan, satu hari yang lalu itu angkanya di 35%, tiba-tiba naik 20%, karena CPI rilis hari ini bisa dikatakan cukup baik untuk progres daripada upaya US sendiri untuk menekan inflasi. Dan tentu saja selama ini masih meningkat, itu artinya harusnya cenderung positif untuk market kripto. Dan di sini kalau kita lihat ya, sebenarnya pengaruh paling utamanya itu kan terjadi pada dolar ya, atau sangat mempengaruhi nilai dolar. Dan teman-teman bisa perhatikan, dolar itu sudah terreject lumayan signifikan dari indeks tertingginya di sekitaran 114 dan turun so far sudah sekitar 9,6% dari istilahnya tertingginya pada tahun 2022 ini. Dan so far kalau misalnya kita lihat, ini ada merupakan area
major support resistance ya, yang sebetulnya pada waktu lalu itu sempat menjadi concern kita bahwa ya ada possibility lah ya harga bisa turun dan tertahan setelah testing level tersebut. Tapi pada akhirnya yang terjadi adalah break pada area tersebut sehingga dolar indeks terus menguat secara signifikan, dan mungkin ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga yang 0,75% berturut-turut itu juga, yaitu jadi memberikan pengaruh juga. Nah sekarang kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya harga sudah harganya itu sudah cenderung terkoreksi lumayan signifikan. Kita sudah sampai di salah satu area yang mungkin saja bisa menjadi salah satu titik krusial untuk pergerakan dari nilai dolar sendiri. Dan apa yang bisa men-trigger dolar kemudian malah jadi ter-rebound adalah situasi ketika besok Jerome Powell memberikan press conference atau statement. Kita belum tahu dia akan ngomongin apa di sana, tapi yang pasti kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, sekilas kita menemukan ada sebuah potensi chart pattern yang terbentuk, yaitu falling wedge, dan situasinya kita sudah sangat dekat sekali dengan major supportnya, which is kalau misalnya kita ngelihat dia cenderung naik dan pada akhirnya break, mungkin kita akan masuk ke fase koreksinya, dan tentu saja ini adalah situasi yang tidak begitu baik untuk market crypto secara keseluruhan. Dan kita lihat hari ini walaupun dolar indeksnya tertekan lumayan signifikan, Bitcoin naiknya nggak terlalu banyak ya, dia cuma terbatas di sekitaran 17.700, kalau nggak salah tadi highest-nya itu di 18.000, dan kemudian kita mendapati posisi Bitcoin terkena rejection sampai dengan harga saat ini. Ya ini mungkin rejection wajar, kayak sekedar untuk koreksi aja sebelum nanti melanjutkan penguatan. So hopefully apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada press conference nanti harusnya cenderung dovish, dan kalau misalkan dia cenderung dovish, harusnya penguatan pada market crypto terutama untuk Bitcoin untuk ngejar target yang kita ngomongin dari beberapa hari lalu, yaitu 18.500, itu menjadi lebih besar probabilitas keberhasilannya. So let's see teman-teman gimana impact-nya pada istilahnya market crypto untuk beberapa hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, besok kita akan adakan live streaming right before FOMC, setidaknya untuk membahas proyeksi, dan ya paling tidak kita bisa mempersiapkan skenario-skenario yang mungkin saja terjadi pada market crypto. Jadi kita bisa bereaksi lebih cepat atau lebih early pada saat mungkin press conference-nya berjalan atau setelah berjalan lah ya. Paling tidak itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Hopefully kita bisa ngelihat market crypto bener-bener ada angin segar ya. Kita bisa ngelihat dia mulai start recovery, dan ya semoga tidak terlalu besar lagi food yang akan muncul ke depannya. Oke, saya rasa itu dulu untuk update saya seputar market update saat ini. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys, bye bye.